Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Lillahi ta'ala. Kembali mengingatkan untuk sama-sama kita menghadirkan niat ikhlas duduk di majelis ilmu, majelis yang dinaungi oleh para malaikat, majelis yang di dalamnya turun rahmat Allah. Sama-sama hadirkan niat ikhlas oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Maka sama-sama kita hadirkan niat ikhlas. Kita masih membahas seputar hal-hal yang berkaitan dengan makna syahadat yang kedua, tentang hal-hal yang dikabarkan oleh Rasulullah yang wajib kita benarkan, wajib kita imani tentang keberadaannya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wan naru, kemudian di antara hal yang dikabarkan oleh Rasulullah itu tentang adanya an-nar, api neraka. Yaitu suatu tempat yang Allah siapkan untuk menyiksa orang-orang kafir dan sebagian pelaku maksiat dari umat Islam, dari kalangan orang-orang Islam. Yang mana neraka ini sudah Allah ciptakan dan kekal abadi, tidak memiliki penghabisan. Banyak ayat-ayat dari Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya api neraka dan bahwa keberadaannya adalah kekal, tidak memiliki penghabisan. Di antaranya firman Allah, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna fiha waliyaw wala nasira. Jadi penduduk neraka, orang-orang kafir di dalam neraka itu kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi bahkan dalam hadis juga sama dijelaskan, uqida 'alan nari alfasanatin hatta marrat. Jadi api neraka itu dinyalakan 1000 tahun sampai apinya memerah. Summa uqida 'alaiha alfasanatin hatta biyaddat. Kemudian dinyalakan kembali selama 1000 tahun lagi sampai apinya menjadi putih. Summa uqida 'alaiha alfasanatin hatta swaddat. Kemudian terus dinyalakan kembali dengan selama 1000 tahun sampai apinya menghitam. Fahiya saudaun mudlimah. Ini neraka itu gelap, hitam gelap. Kemudian was-siratu. Di antara hal yang dikabarkan oleh Rasulullah adanya sirat atau jembatan. Jembatan yang membentang di atas api neraka. Salah satu ujungnya di bumi yang telah diganti dan salah satu ujungnya lagi itu di suatu tempat sebelum masuk ke dalam surga. Seluruh manusia akan melewati sirat, dan yang menjadi kekuatan bagi seseorang di dalam melewati sirat itu adalah amal perbuatannya. Sebagian orang ada yang melewati sirat dalam keadaan terbang, ada yang secepat kilat, ada yang
berjalan seperti biasanya, ada yang nginjek langsung kepleset. Ya, jadi yang menjadi kekuatan dari sirat itu adalah amal perbuatan yang dikerjakan ketika di dunia. Sirat itu bentuknya lebar, luas. Luas terdapat di dalam hadis tentang sifat sirat itu dahdun mazallah, artinya licin, miring, dan juga menggelincirkan licin, artinya lebar, luas sirat itu. Adapun yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa katanya sirat itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, itu bukan zahirnya seperti itu. Bukan artinya sirat itu kecil, tajam, bukan demikian. Tapi apa yang dimaksud adalah bahwa bahaya di dalam melewati sirat. Jadi bahaya di dalam melewati sirat. Oleh karena tadi bahwa yang menjadi kekuatan seseorang di dalam melewatinya adalah amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Terus wal haud, adanya al haud atau telaga, yaitu suatu tempat yang Allah siapkan untuk minum bagi penduduk surga. Jadi penduduk surga setelah mereka berhasil melewati sirat, itu mereka akan mendapati haud, telaga. Mereka minum dari telaga tersebut. Setelah itu mereka tidak akan merasakan haus untuk selamanya. Warru'yatu lillahi ta'ala bil aini fil akhirah. Jadi diantara hal yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa penduduk surga mereka akan melihat terhadap Allah di akhirat. Penduduk surga, di antara bentuk kenikmatan bagi penduduk surga bahwa mereka melihat terhadap Allah. Bila kaifin wala makanin wala jihatin, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Allah tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk, dan ada tanpa tempat juga tanpa arah. Sebagaimana keyakinan umat Islam ketika di dunia meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk, begitu juga ketika mereka masuk ke dalam surga. Artinya mereka melihat Allah tanpa disifati dengan sifat makhluk, tanpa ada penyerupaan dengan makhluk. Artinya apa? Mereka orang-orang mukmin yang di dalam surga, adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak ada jarak antara penduduk surga dengan Allah, bukan dengan berhadap-hadapan, bukan dengan saling membelakangi, atau di kiri atau di kanan, atau di atas atau di bawah. Dan mereka penduduk surga itu tidak ragu-ragu bahwa yang dilihat itu adalah Allah. Sebagaimana malam bulan purnama, ketika orang melihat bulan purnama, mereka tidak ragu bahwa yang dilihat adalah bulan. Begitu juga penduduk surga. Aila kama yural makhluk, artinya apa? Bahwa tidak seperti dilihatnya makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu berada di suatu tempat, berada di suatu arah, adanya jarak. Jadi orang mukmin mereka yang di dalam surga, adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Wal khuludu fihima, kemudian beriman tentang bahwa penduduk surga itu mereka akan kekal di dalam surga, dan penduduk neraka akan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Tidak ada kematian setelah itu. Kemudian terus wal imanu bimalaikatillah, kemudian beriman terhadap para malaikat Allah, artinya beriman tentang adanya malaikat, bahwa para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah.
senantiasa taat apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Para malaikat bukan laki-laki, artinya tidak memiliki kelamin laki-laki, juga bukan perempuan. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak diperanakan, tidak melahirkan, tidak beranak pinak. Makanya adapun yang digambarkan oleh orang-orang barat bahwa malaikat katanya bersayap kemudian berkelamin wanita, itu adalah bohong. Itu adalah bohong. Orang-orang barat biasa para musuh para nabi dan para malaikat. Tidak asing lagi, mereka sering membuat kisah-kisah dusta lalu dinisbatkan kepada para malaikat dan para nabi. Ini tuh. Wa rusulihi, kemudian beriman terhadap rasulnya Allah. Artinya juga mencakup di dalamnya para nabi. Beriman terhadap para nabi yang merupakan rasul, tahu kan masing kita perbedaan antara nabi dengan rasul, bahwa rasul itu diutus untuk membawa syariat baru atau diutus untuk menghapus syariat rasul yang sebelumnya. Adapun nabi itu turun kepadanya wahyu, tidak membawa syariat baru, akan tetapi diperintahkan untuk mengikuti syariat rasul yang sebelumnya. Dan keduanya perlu diketahui bahwa nabi dan rasul itu diperintahkan untuk bertabligh. Diperintahkan untuk bertabligh. Rasul yang pertama Sayyiduna Adam alaihi salam datang membawa syariat baru. Dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkadang banyak orang yang salah di dalam membedakan definisi antara nabi dengan rasul. Banyak yang keliru ketika membedakan ketika mendefinisikan antara nabi dengan rasul, sehingga akhirnya salah. Mereka mengatakan bahwa nabi katanya tidak diperintahkan untuk bertabligh. Jadi jelas bahwa ucapan atau perkataan yang seperti ini tidak layak dengan makam atau dengan derajat seorang nabi. Bahwa seluruh para nabi itu diperintahkan untuk bertabligh. Wa kutubihi, beriman terhadap kitab-kitab Allah yang masyhur ada 4. Yang masyhurnya ada 4. Al-Quran turun kepada Rasulullah Muhammad, kemudian At-Taurat kepada Musa, kemudian Al-Injil kepada Nabi Isa, Az-Zabur kepada ada Hasan Al-Bisri. Beliau pernah mengatakan, saya menurut Hasan saya telah membaca banyak sekali dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Jadi tidak hanya pada yang 4 ini.
Wa yajibu aidan, kemudian wajib beriman bil qadari, dengan qadarnya. Artinya apa? Bahwa meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah dengan takdir Allah. Wajib kita ridho dengan segala ketentuan Allah. Dengan artinya tidak boleh menentang. Tidak boleh menentang atas setiap segala sesuatu yang Allah takdirkan, baik itu sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang baik, sesuatu yang manis ataupun sesuatu yang pahit. Khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Artinya baik dan buruk itu semua terjadi dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Sesuatu yang baik kita mencintai, dan sesuatu yang buruk kita membenci. Jadi dalam pembahasan ini terdapat juga di dalam hadis yang disebut dengan hadis Jibril tentang apa itu iman, atau yang disebut dengan al-usulus sittah, pondasi pokok-pokok keimanan yang 6. Dijelaskan dalam hadisnya, al-imanu an tu'mina billahi wa rasulihi wa kutubihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi itu memiliki dua makna. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi itu dua makna. Yang pertama makna dengan makna sifat, qadar dengan makna sifat Allah. Qadar dengan makna sifat Allah ini tidak disifati kecuali dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang layak bagi keagungannya. Tidak boleh disifati dengan sifat syar, sifat yang buruk. Paham itu? Jadi wabil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi qadar di dalam hadis ini, termasuk di dalam pembahasan ini, bahwa memiliki dua makna. Yang pertama, qadar dengan makna sifat Allah. Ini adalah sempurna, layak bagi keagungan Allah, tidak disifati dengan buruk. Paham? Adapun makna yang kedua, qadar dengan makna al-maqdur atau makhluk, bahwa yang makdur itu terbagi menjadi dua. Ada yang bukan terbagi menjadi dua. Yang makdur itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang iman, ada yang kufur, ada yang taat, ada yang maksiat. Itu semua adalah terjadi dengan takdirnya Allah. Sesuatu yang baik kita mencintai, dan sesuatu yang buruk kita membenci. Imanan kita mencintai, kekufuran kita membencinya. Paham itu? Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, juga mencakup tentang keimanan dengan makna syahadat yang kedua adalah meyakini bahwa Rasulullah Muhammad adalah khatamun nabiyyin, itu penutup seluruh para nabi. Artinya apa? Tidak ada nabi setelah beliau. Tidak ada nabi setelah beliau, dan tidak ada penghapus bagi syariatnya beliau. Wa annahu sayyidu waladi Adam ajma'in, dan bahwa Rasulullah adalah pemimpin seluruh keturunan Adam, seluruh anak Adam, ajma'ina seluruhnya. Maka Rasulullah adalah makhluk yang paling afdol secara mutlak. Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, paling afdal secara mutlak, yang paling tinggi derajatnya, yang paling tinggi keagungannya. Itu Rasulullah makhluk yang paling mulia, paling afdal secara mutlak. Itu menurut kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut kita. Adapun orang-orang Wahabi, biasa mereka tidak punya akhlak, nggak punya akhlak terhadap Rasulullah. Mengatakan bahwa katanya Rasulullah adalah jifah, bangke.
A'udzubillah. Wa yajibu i'tiqadu anna kulla nabiyyin min anbiya'illah. Kemudian wajib juga diyakini bahwa setiap para nabi dari nabi-nabi Allah, yajibu an yakuna muttasifan bisidqi, itu wajib bersifatan dengan as-sidq, artinya benar. Mustahil terjadi bagi mereka sifat bohong, karena bohong adalah sifat yang kurang, menafikan derajat kenabian. Wal amanah, juga wajib bagi mereka bersifatan dengan amanah. Maka mustahil terjadi bagi para nabi sifat khianat, kebalikannya. Tidak ada dari para nabi yang menipu manusia, berbuat curang terhadap manusia. Tidak ada dari mereka yang berkhianat ketika meminta nasihat. Jadi kalau dimintai nasihat, tidak ada dari mereka yang berkhianat. Juga tidak ada dari para nabi yang memakan harta manusia dengan jalan yang batil, menipu. Nggak ada, mustahil. Wal fatonah, juga wajib bagi para nabi bersifatan dengan al fatonah, artinya cerdas. Maka mustahil terjadi bagi para nabi sifat bebel, bodoh, lemah pemahamannya, karena ini sifat kurang yang menafikan derajat kenabian. Allah mengutus mereka tujuannya untuk bertabligh, tujuannya untuk menyampaikan risalah, untuk memberikan hujah terhadap mereka yang menentang dari orang-orang kafir. Fayastahilu alaihimul kadzibu wal khiyanah, mustahil terjadi bagi para nabi sifat bohong, sifat khianat. Warradzalah, juga mustahil bagi para nabi bersifatan dengan radzalah, yaitu akhlak orang-orang rendahan. Jadi tidak ada dari para nabi yang bersifatan dengan radzil, sifat-sifat hina, curi-curi pandang terhadap perempuan ajnabiyah dengan syahwat misalkan. Tidak ada dari mereka yang mencuri meskipun satu biji kurma, mustahil. Was-safahah, juga mustahil bagi para nabi as-safahah, bersifatan dengan at-tasarruf bi khilafil hikmah, artinya berperilaku yang tidak ada hikmahnya. Tidak ada dari para nabi yang mengucapkan kata-kata tidak senonoh, yang mana menurut yang sehat itu bahwa perkataan tersebut nggak layak untuk diucapkan misalkan. Nggak ada daripada mereka yang mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Wal baladah, juga mustahil bagi para nabi bersifatan dengan al baladah, artinya pemikirannya lemah, tidak bisa menyampaikan hujah terhadap orang-orang yang menentang. Mereka kan tujuannya untuk menyeru terhadap tauhid, menyeru terhadap ibadah kepada Allah. Kalau seandainya ada mereka yang menentang, bagaimana? Kalau seandainya bebal, nggak bisa dong menghadirkan hujah, dan itu mustahil terjadi bagi para nabi. Jadi tidak ada dari mereka yang lemah pemahamannya. Mereka paham ucapan orang dari pertama mendengar. Orang kan kalau misalnya dijelasin, nggak paham, minta diulangi Ustaz. Atau ada yang dibilangin, apaan? Minta diulangi. Ada kan sebagian manusia yang begitu, yang tell me. Aku tell me. Ini mustahil terjadi bagi para nabi. Mereka langsung paham ucapan manusia ketika pertama kali mendengar. Jadi nggak butuh kepada pengulangan. Wal jubn, kemudian mustahil bagi para nabi bersifatan dengan al jubn, artinya pengecut. Jadi tidak ada dari para nabi yang bersifatan dengan pengecut. Semuanya para pemberani. Semuanya pemberani. Adapun takut yang tabi'i seperti takut kepada ular misalkan, maka tidak mustahil bagi mereka.
Karena takut tersebut adalah takut yang tabii. Juga mustahil bagi para nabi bersifatan dengan sabqul lisan, salah ucap, baik di dalam menyampaikan syariat ataupun di dalam kebiasaan biasa, percakapan biasa. Tidak ada dari para nabi yang terjatuh ke dalam sabqul lisan. Wa kullu ma yunaffiru an qabulid da'wati minhum. Kemudian juga mustahil terjadi bagi para nabi setiap sesuatu yang membuat orang lain lari dari dakwahnya. Seperti penyakit-penyakit yang menjijikan, keluar belatung dari tubuh. Itu adalah mustahil terjadi bagi para nabi. Makanya dusta apa yang dinisbatkan kepada Nabi Ayub, katanya keluar belatung dari tubuhnya. Itu bohong. Itu bohong. Bahkan lebih parah lagi ketika belatungnya terjatuh, diambil lagi belatungnya, suruh makan itu, ditaruh lagi di tubuhnya, suruh makan. Walayyazubillah. Itu adalah sifat kisah dusta yang dinisbatkan kepada para nabi Ayub. Ini menyalahi kaidah dasar para nabi tentang ismatul anbiya. Terdapat ini dalam kitab-kitab hal seperti ini. Makanya perlu hati-hati di dalam menelaah kitab-kitab, harus punya basic, harus punya mizan. Wa tajibu lahumul ismatu minal kufri wal kabair. Sampai sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa